warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Fatimah. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Usul Fikih 1 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum Islam. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qoro'a yang berarti bacaan. Maksudnya di sini adalah agar Al-Quran ini senantiasa selalu menjadi bacaan atau senantiasa selalu dibaca oleh para umat manusia, khususnya bagi umat muslim. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran ialah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir dan tertulis di dalam mushaf. Nah, sedangkan menurut para ahli usul fikih, Al-Quran secara istilah adalah kalamullahul mu'jizu al-mutaro alal khotama alal mibya wal mursalin biwasitatil amin alaihi al-silmu al-muktatib alal mushaf al-mangkul alaina ba'al tawatir al-muntabit bitilawatihi al-mabdud bisurat al-fatihah al-muhtam bisurat an-nas, yang artinya Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat atau sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan, yang diturunkan kepada penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, yang mana membacanya dinilai ibadah dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, yang kedua yaitu otentisitas Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan dengan berbagai ciri dan juga sifat, dan salah satunya ialah bahwa Al-Quran ini merupakan kitab yang keotentikannya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, kami telah menurunkan Al-Quran dan kami pasti akan memeliharanya. Dengan demikianlah Allah telah menjamin keotentikan dari Al-Quran dengan jaminan kemahakuasaannya dan kemahatauannya. Nah, yang ketiga ialah tujuan diturunkannya Al-Quran. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran ialah sebagai pedoman bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan agar mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, agar tujuan tersebut terrealisasikan oleh manusia, hadirlah Al-Quran dengan membawa petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan, serta konsep-konsep baik yang masih bersifat global maupun yang sudah terperinci, yang tersurat ataupun yang tersirat dalam berbagai persoalan maupun bidang kehidupan. Dan Al-Quran ini juga mengandung pelajaran yang baik untuk dijadikan panutan dalam pergaulan satu golongan manusia, keluarga dengan sesama, murid dengan guru, ataupun manusia dengan Tuhannya. Yang keempat yaitu fungsi diturunkannya Al-Quran. Fungsi diturunkannya Al-Quran sebenarnya sangat banyak, namun di sini saya akan hanya membahas beberapa saja. Yang pertama yaitu Al-Huda atau petunjuk bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan. Yang kedua yaitu Al-Furqan, yang artinya pembeda. Pembeda antara yang benar dan yang salah, pembeda antara yang halal dan yang haram, atau sebagainya. Yang ketiga yaitu Asyifa atau obat dari berbagai penyakit, dari segala penyakit. Dan yang keempat yaitu Al-Quran sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Nah, yang kelima yaitu cara Al-Quran dalam menetapkan hukum.
Dalam menetapkan hukum, Al-Quran di sini ada 3 cara. Yang pertama, Al-Quran tidak memberatkan atau menyusahkan. Contohnya, kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa ketika sedang dalam perjalanan jauh. Yang kedua ialah Al-Quran tidak memperbanyak beban. Contohnya, kita diwajibkan untuk melaksanakan haji jikalau kita mampu. Dan yang ketiga, berangsur-angsur dalam mensyariatkan sesuatu. Contohnya yaitu dalam pengharaman minuman keras. Di sini dalam prosesnya itu terjadi 3 kali hingga akhirnya diputuskan bahwa minuman keras ini tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, yang terakhir ialah hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang pertama ada hukum-hukum yang berhubungan dengan akidah, yang kedua ada hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak, dan yang ketiga ada hukum-hukum amaliyah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.